Widi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah, berkaitan dengan kesehatan pemirsa, di tengah pandemi seperti saat ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah kami lakukan. Segenap tim produksi dan juga pengisi acara telah melakukan swab antigen dan juga menjaga jarak serta selalu menggunakan masker. Nah, saudara, penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ketika jantung mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan penyakit jantung koroner bahkan gagal jantung. Sehingga penyakit jantung ini sangat beresiko pada kematian. Lantas bagaimana ya cara untuk mencegah dan juga mengobati penyakit jantung ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Ya saudara, tentunya untuk membahas seputar kesehatan saya tidak sendiri, sudah ada 2 orang dokter dari klinik CMI Bandung telah hadir di studio. Ada Dr. Iranita. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik Mbak Widi. Dan juga ada Dr. Haidar Zain. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik deh. Alhamdulillah, senang sekali nih kita berkesempatan bertemu. Kita akan berbincang seputar dunia kesehatan yang tentunya semoga bermanfaat bagi Anda saudara. Nah, seperti yang tadi kita sudah sebutkan bahwa penyakit jantung bisa dikatakan merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia bahkan ya. Sebenarnya kenapa sih penyebabnya? Jadi begini Mbak Widi, kalau kenapa jantung menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian di dunia, yang dimana lebih sering terjadi di daerah perkotaan. Karena di sini yang sangat pertama sekali untuk disorotin adalah karena tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, stres itu sangat berpengaruh untuk psikologis si pasien atau si penderitanya, karena dia bisa mempengaruhi hormon di dalam tubuhnya. Itu juga bisa membuat jantung bekerja tidak baik seperti itu. Nah, yang kedua itu pola makan atau pola kehidupannya gitu ya. Kalau makanan gitu, kalau di perkotaan dia kan lebih sering mungkin makan makanan yang cepat saji. Sedangkan kita punya sumber daya alam yang lebih banyak yang kita bisa manfaatkan dan memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh gitu. Bisa menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Nah, itulah yang perlu kita soroti Mbak gitu. Oke, jadi sebenarnya penyebab yang paling utama adalah dari dasar kita dulu ya. Betul. Dari gaya hidup, dari gaya tidur kita juga, dan tentunya situasi yang ada di lingkungan kita juga sangat berpengaruh, termasuk misalnya di perkotaan dan juga di pedesaan tentu berbeda begitu ya, dan ini juga mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, kita akan sedikit berbicara mengenai CMI dulu nih. CMI kan merupakan klinik yang memang mengedepankan pengobatan dengan metode Ibnu Sina. Mungkin banyak juga nih yang belum tahu atau belum paham atau mungkin salah kaprah. Sebenarnya Ibnu Sina itu siapa atau metode yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan nih, Dok? Oke, saya coba menjelaskan ya. Jadi sebenarnya Ibnu Sina itu adalah dokter. Jadi sekarang kita panggilnya Dokter Ibnu Sina aja ya. Baik. Nah, Dokter Ibnu Sina ini merupakan the father of modern medicine. Early modern medicine seperti itu. Jadi Dokter Ibnu Sina ini dia tidak hanya sendiri, tidak hanya menggunakan teori-teori dia saja. Namun Dokter Ibnu Sina ini dia mengumpulkan dari berbagai sumber, dari dokter-dokter sebelumnya, kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan dia juga menerapkan penelitian sendiri. Dan itu semua digabungkan dan dicari yang menyembuhkan pasien dan memberikan kebaikan kepada pasiennya seperti itu. Dan mungkin kita menganggapnya Dokter Ibnu Sina itu sebagai herbalis gitu ya. Sebenarnya bukan. Jadi Dokter Ibnu Sina itu sendiri dia juga sudah menerapkan operasi. Nah, mungkin udah pernah dengar operasi sesar? Itu Dokter Ibnu Sina sudah melakukannya. Berabad-abad lalu ternyata sudah dilakukan oleh Dokter Ibnu Sina. Selain itu juga Dokter Ibnu Sina pernah melakukan operasi tumor otak. Seperti itu. Jadi nggak cuma herbal saja ya, jadi Dokter Ibnu Sina sumber daya alam atau tindakan apapun yang itu dapat menyelamatkan pasien, maka dilakukanlah oleh beliau. Dan itu juga berkaitan dengan dunia medis seperti itu. Betul, jadi tidak clash. Oke, Dokter Ira, saya juga mau tanya nih, mungkin banyak juga orang-orang penasaran sebenarnya untuk pandangan dari keilmuan Ibnu Sina terhadap sebuah penyakit atau pengobatan penyakit, terutama penyakit jantung itu seperti apa sih? Apakah ada perbedaan dengan ilmu modern yang saat ini sedang berkembang? Jadi sebenarnya untuk Ibnu Sina sendiri dengan modern sekarang, ya, keilmuan modern sekarang ini tidak ada perbedaan, Mbak. Jadi ilmu yang sekarang ini
berkiblat atau dulu itu merujuk dari bukunya Ibnu Sina yang namanya The Canon of Medicine, yang awalnya itu diterjemahkan dari berbagai bahasa gitu. Jadi sama aja. Hanya saja di sini pengobatan yang diterapkan Ibnu Sina ini berdampingan. Jadi nggak cuman pengobatan medis konvensional atau modern saja, tapi juga komplementer juga dilakukan. Sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesia juga sudah diberlakukan, Mbak. PPRI nomor 103 tahun 2014 itu sudah ada peraturannya. Pengobatan komplementer ya, Mbak, itu menjadi pendukung untuk konvensional atau modern gitu. Baik, untuk penyakit jantung sendiri apakah ada tips-tips khusus atau ada penanganan yang memang khas banget dari metode Ibnu Sina seperti apa? Oke, sebenarnya ya kalau ini untuk umum aja sih, hampir untuk semua penyakit. Mungkin kita tahu sendiri, jadi tubuh kita itu tidak hanya raga saja yang kelihatan ya. Ternyata kita tuh juga memiliki ruh atau spiritual atau mental, jiwa atau psikis gitu ya. Mungkin itu versi bahasa beda-bedanya seperti itu. Mungkin kalau untuk penanganan secara raga, secara fisik gitu ya, sudah pada tahu ya masyarakat ini kayak aktivitas fisik, olahraga, kemudian makan makannya dijaga seperti itu. Mungkin ini juga ada di buku The Canon of Medicine dari Dr. Ibnu Sina. Tapi ada beberapa yang perlu disampaikan. Nah, jadi dari versi Dr. Ibnu Sina sendiri itu, yang pertama itu ada istilahnya namanya sujud dan tafakur. Nah, sujud itu sendiri artinya adalah tidak menyalahi aturan yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian tafakur itu artinya adalah berpikir. Jadi berpikir positif terus supaya bisa lebih sembuh. Kemudian supaya tidak terjadi hal yang sama lagi. Nah, ini mungkin berbeda ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah keluarkan apa yang perlu dikeluarkan. Mungkin secara raga itu kita sudah selalu mengeluarkan feses, urin gitu ya. Tapi secara jiwa apakah ada yang dikeluarkan gitu. Nah, kalau dari ada pembersihan jiwa juga ya, betul. Detoksifikasinya bukan hanya raga tetapi juga jiwa. Betul. Bagaimana caranya menurut Ibnu Sina? Kalau menurut Dr. Ibnu Sina itu, kalau misalkan dalam Islam ada namanya zakat ya. Tapi kalau dalam Nasrani mungkin ada namanya perpuluhan. Kalau pernah dengar seperti itu. Nah, jadi memberikan haknya kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian nomor 3 itu ada yang namanya nufus dan hilal. Itu adalah perhitungan. Nah, memang hampir semua itu bisa dihitung ya. Cuma kalau tubuh kita itu sebenarnya susah dihitung. Misalkan nih, dokter memberikan dosis untuk pasien A dan pasien B sama-sama 500 mg. Dan penyakitnya sama. Namun ternyata kesembuhannya berbeda. Ternyata di balik itu ada support dari keluarga, kemudian dia mentalnya lebih sehat. Nah, itu yang nggak bisa diperhitungkan. Seperti itu. Berarti gaya hidup seseorang itu juga berpengaruh terhadap proses kesembuhan dari masing-masing pasien ya. Jadi tidak bisa semua orang itu disamaratakan meskipun penyakitnya sama. Betul seperti sekali. itu dokter. Nah, ini semakin menarik nih. Kita akan membahas lebih detail lagi, terutama kita akan mengerucut kepada penyakit jantung, bagaimana sih pengobatan yang baik, yang tepat seperti apa, melalui metode Ibnu Sina ini seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Bersama kami tentunya masih di Bincang Kita bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber saya, yaitu dua orang dokter dari Klinik CMI Bandung, ada Dokter Ira dan juga Dokter Haidar. Nah, ini kita akan bicara mengenai penyakit jantung nih. Biasanya untuk pengobatannya kan kalau sudah parah itu ada yang dipasang ring atau bypass seperti itu ya. Sebenarnya seberapa efektif sih kalau menggunakan ring atau bypass itu, Dok? Oke, jadi sebenarnya untuk menjamin kesembuhan, kita namanya manusia tidak bisa menjamin kesembuhan itu ya, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan. Tapi sebagai manusia kita bisa berikhtiar, kita bisa mencoba mencari tahu solusi dari penyakit ini. Nah, selama si solusi ini dia memberikan hasil yang baik, maka kita boleh melakukannya seperti ring, kemudian bypass. Itu kan sudah banyak dilakukan dan sudah banyak menghasilkan membantu pasien, maka boleh dilakukan. Selain itu mungkin juga kita perlu melihat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi banyak sekali, bukan hanya pemasangan ring atau bypass jantung,
Itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dalam pengobatan penyakit jantung ini. Seperti itu. Baik, jadi bukan hanya memanfaatkan teknologi berupa alat, tetapi juga harus ada support sistemnya juga ya, dengan menggunakan sumber daya alam seperti yang memang ditekankan oleh metode Ibnu Sina itu ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, tapi anehnya nih ya dok, biasanya pasien jantung yang punya penyakit jantung itu biasanya kan kalangan atas nih. Iya. Kalangan atas itu lebih memilih untuk mengejar teknologi pengobatan justru di luar negeri. Nah, bagaimana nih dok melihat ini? Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke hak pasien ya, karena pasien mempunyai hak otonom, yang dimana dia bisa memilih nih mau berobat di mana, di luar negeri kah, atau di Indonesia kah gitu. Mungkin kita lupa gitu, atau beberapa orang medis, beberapa tenaga medis itu lupa bahwa kita ada ilmu yang dulunya pernah ada gitu. Kenapa si pasien jadinya memilih untuk berobat ke luar negeri gitu. Maksudnya ilmu ini apa gitu. Kembali lagi ke Ibnu Sina yang tadi disebutkan bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia terutama. Kita kan kaya sekali nih gitu. Bahkan Sayang lebih sekali kaya kalau nggak dimanfaatkan ya. betul, lebih kaya daripada negara-negara lain kita sumber daya alamnya. Nah, alangkah baiknya jika dimanfaatkan. Karena kembali lagi tubuh kita ini butuh nutrisi yang tidak hanya berada di obat saja, tapi untuk alam pun juga memberi nutrisi kepada kita. Oleh karena itu, mungkin pasien merasa lebih nyaman di luar negeri karena dia juga melupakan bahwa di Indonesia ini sebenarnya juga Kekayaan alamnya sangat melimpah ya, begitu. betul sekali gitu. Untuk itu makanya kita sebagai dokter dan sebagai guru untuk masyarakat, kita memberi masukan kepada masyarakat bahwa Indonesia ini kaya loh alamnya gitu. Kita lihat kembali nih nutrisi apa yang perlu kita ambil dari alam kita gitu. Jadi diingatkan kembali seperti itu supaya masyarakat ayo dong pakai sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita akan langsung nih ke detail lebih dalam lagi mengenai pengobatan metode Ibnu Sina untuk penyakit jantung. Secara teknisnya itu seperti apa terapi yang dilakukan atau pengobatan yang dilakukan seperti apa dok? Oke. Jadi kalau di klinik CMI untuk melakukan pengobatan di sini ini dia sesuai awalnya sama dengan klinik-klinik yang lainnya atau balai pengobatan lainnya yang dimana pasien datang harus didiagnosa terlebih dahulu oleh dokter spesialis. Iya betul. Kalau tidak didiagnosa kami juga tidak bisa gitu memberikan solusinya gitu. Kecuali kalau dia datang dengan membawa diagnosa dari dokter spesialis, kemudian juga ada laboratorium, lab laboratorium. Kemudian setelah itu kita lihat keadaan tubuh si pasien. Membutuhkan apa nih, karena setiap tubuh manusia kan beda-beda. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Haidar bahwa misalkan si pasien A ini dia sakitnya jantung, kemudian si B juga jantung, obatnya padahal sama nih, tapi kok tidak ada efektifnya gitu. Kita perlu tahu apa kurangnya si pasien ini. Apa yang dibutuhkan tubuh pasien A dan B yang berbeda? Karena kimia organik kita, kimia tubuh kita kan berbeda tiap orang. Saya dan kebiasaan dokter Haidar sama Mbak Widi kan berbeda gitu. Nah itu mempengaruhi sekali Mbak. Nah dari situlah formula dari obat dari yang Ibnu Sina ini kita mengacu kepada itu gitu. Kita mengetahui sebenarnya ini ilmu yang sudah lama gitu. Cuman kita kadang lupakan gitu. Ada yang terlupakan gitu. Kita mengacu melihat nih kondisi tubuhnya si A, si B seperti apa gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Baik, jadi memang penanganan pengobatan melalui metode Ibnu Sina itu pasti berbeda di setiap orang. Iya, seperti betul, itu ya. betul. Karena memang setiap orang itu memiliki gaya hidup yang berbeda, makanan yang asupannya juga berbeda, tentunya kondisi darahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Bisa ditambahkan seperti apa mungkin terapi yang lebih detail lagi, Dokter Haidar? Mungkin saya menambahkan aja ya. Dari CMI sendiri itu juga lebih holistik. Holistik itu lebih menyeluruh. Baik. Jadi bukan hanya obat saja yang dibutuhkan oleh pasien, tapi support dari keluarga, kemudian positivity dari pasiennya itu kita harus semangati, kita harus buat pasien yakin kalau bisa sembuh. Nah, itu juga dia bisa membantu kesembuhan dari pasien. Seperti itu. Karena sebenarnya kesembuhan itu bukan hanya dari obat saja. Tapi dari tadi yang mental, psikis, jiwa, itu harus juga diperbaiki. Seperti itu.
Baik, untuk tahapan pengobatan ketika datang didiagnosis terlebih dahulu. Jadi seperti biasa itu. di penggalian riwayat. Oh, ada penggalian riwayat Ada terlebih dahulu. penggalian riwayat dulu, riwayat penyakit seperti itu. Kemudian setelah itu kita pemeriksaan fisik juga. Kita lakukan pemeriksaan fisik, dilakukan tanda vital, tensi, denyut jantung, kemudian pemeriksaan fisik biasa gitu. Terus baru didiagnosis. Nah, kalau misalkan itu diagnosisnya itu oleh dokter umum tidak bisa ditegakkan, itu nanti akan diserahkan ke dokter spesialisnya. Jadi memang ada dokter spesialis juga di situ? Iya, jadi nanti dokter spesialis yang berhak kalau misalkan seperti jantung, itu kan yang berhak untuk mendiagnosisnya dokter spesialis ya. Nah, jadi dokter spesialis yang mendiagnosis, setelah itu apakah butuh laboratorium. Jadi diambil darahnya, kemudian dicek. Nah, setelah itu baru deh diracik. Nah, selama peracikan ini juga kan nggak langsung jadi ya. Nah, itu tetap didukung oleh obat-obatan dari medis modern seperti itu. Baik, memang benar-benar saling beriringan ya, tidak lepas begitu ya. Betul, Pak. Jadi akan ada peracikan obat-obatan yang memang bersumber pada sumber daya alam, yang disesuaikan dengan kondisi si pasien. Itu ada kesulitan tidak untuk meracik dari satu pasien ke pasien lainnya, terutama untuk penyakit jantung nih, Dok? Sebenarnya untuk peracikan bukan oleh dokter ya, jadi ada tim farmasi sendiri. Oke, baik. Yang Memang meracik khusus obat tersebut. di bidang Iya, itu. Betul. Jadi ada perhitungannya supaya tidak miss seperti itu. Jadi memang yang dibangun bukan hanya kesehatan satu pasien saja, diri sendiri saja, tetapi juga yang di lingkungan sekitar juga dibangun untuk mensupport kesembuhan dari si pasien ini. Itu luar biasa ya. Ini dia metode Ibnu Sina. Kita akan kembali, kita akan bisa menggali lagi lebih dalam mengenai metode Ibnu Sina, terutama untuk penyembuhan penyakit jantung. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Anda masih bersama kami tentunya dalam Bincang Kita. Nah, saudara, di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit mengenai pengobatan penyakit jantung melalui metode Ibnu Sina. Nah, mungkin masih banyak dari Anda yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai metode Ibnu Sina ini seperti apa dan di mana bisa mendapatkannya. Kita langsung saja lihat tayangan berikut ini. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk menyuplai kebutuhan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ lainnya. Ketika jantung mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan penyakit jantung koroner, bahkan gagal jantung. Berbagai metode dan teknologi modern diciptakan dalam upaya untuk dapat menyembuhkan penyakit mematikan nomor 1 di dunia ini. Namun, jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah memberikan perhatian khusus dan membuat buku berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib mengenai pengobatan jantung. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formula Ibnu Sina yang telah terkenal kehebatannya di seluruh dunia tersebut sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, tentunya dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif.
Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnusina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, para tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnusina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya penanganan pasien penyakit jantung koroner saat ini yaitu dengan operasi bypass maupun pemasangan ring untuk mempertahankan agar pembuluh darah jantung tetap terbuka. Di klinik utama CMI, metode pengobatan penyakit jantung koroner sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnusina. Pemberian racikan obat formula Ibnusina disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Formula Ibnusina bagi penderita jantung koroner dapat merevitalisasi fungsi tubuh sehingga formula ini dapat menembus setiap sumbatan tanpa harus pemasangan ring pada pembuluh darah jantung. Penyakit jantung itu kan tidak akan jauh dari penyakit itu penyempitan pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau biasanya kalau misalkan terjadi penyempitan pembuluh darah seperti itu kan bisa saja ditangani dengan ring, pasang ring jantung atau biasanya dengan di bypass. Tapi kalau melalui formula Ibnusina, kita tidak menggunakan ring ataupun bypass, tapi cukup pasien itu hanya minum obat saja. Cuman sifat obat yang diberikan kepada pasien itu, dia mampu meluruhkan seluruh kolesterol yang menyumbat dalam pembuluh darah. Apakah itu yang halus, yang besar seperti itu, obat ini perlahan-lahan akan mengikis supaya yang menyumbat itu bisa terurai secara perlahan-lahan dan itu akan dikeluarkan melalui urin ataupun BAB. Tapi kalau dia sudah pemasangan ring, lalu untuk melanjutkannya dia berobat ke CMI, biasanya nih ya, dia tidak akan terjadi penambahan ring lagi. Dan pasien itu biasanya kalau bisa dia menjaga pola makan, udah selesai terapi dari klinik utama CMI, dia tidak akan minum obat seumur hidup, Pak. Jadi ada batasnya. Pasien merasa lebih nyaman karena pasien tidak harus tergantung obat seumur hidup. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit jantung koroner. Ya, waktu saya didiagnosa untuk mengalami penyempitan pembuluh darah yang cukup parah ya. Hampir 100% 3 jaringan saya ngeblok. Kemudian operasi yang masih dilakukan adalah operasi bypass jantung ya. Jadi bypass 3 saluran saya blok, kemudian tidak mungkin lagi menggunakan ring ya. Jadi harus di bypass, operasi bypass. Itu saya menghindari ini karena memang risiko saya begitu tinggi. Saya juga akhirnya memutuskan untuk ikut program di sini, penyembuhan di sini. Setelah saya minum setelah seminggu ya ada perubahan, tidak lagi sakit di dada sebelah kiri, nafas juga biasa, kemudian tidak cepat capek ya, kemudian juga sehari-hari mungkin aktivitas juga normal, artinya berbeda dengan pada saat saya sebelum menggunakan atau mengkonsumsi obat dari CMI ini. Jadi diharapkan juga untuk teman-teman yang rekan-rekan yang punya penyakit yang sama seperti saya itu bisa juga berobat di sini dan segera sembuh kembali.
CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit jantung koroner, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, gagal ginjal, dan diabetes mellitus. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis jantung koroner, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, itu dia tadi tayangan yang lebih detail ya, yang lebih dalam mengenai metode Ibnu Sina yang dilakukan, yang dipraktekkan di klinik CMI Bandung. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa disampaikan pesan kepada saudara Kompas TV untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung seperti apa? Adakah tips-tipsnya nih, Dok? Mungkin bisa saya sampaikan ya, Mbak Widi. Jadi untuk menjaga kesehatan jantung kita gitu, kembali lagi tadi menurut buku Ibnu Sina ya, yang dimana kita harus menjaga jiwa dan raga kita. Yang kedua, mungkin untuk makanan ya, makanan kita juga harus perlu diperhatikan karena salah satu faktor resiko dari penyakit jantung adalah kolesterol, yang dimana sering berada di makanan-makanan yang instan atau yang berminyak, berlemak, seperti itu. Baik, Dokter Ira dan juga Dokter Haida, terima kasih atas waktunya. Begitu luar biasa sekali perbincangan ini, tapi sayang sekali 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Sebelum pamit undur diri, saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dwinanda, pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.